Di video kemarin kita sudah membahas tentang apa itu RUU Cipta Kerja, tentang penjelasan detailnya bagaimana, poin-poinnya apa saja, dan tawaran atau niat baik dari pemerintah yang dikemas dalam RUU Cipta Kerja. Nah, sekarang kita akan membahas kelompok-kelompok yang menolak RUU Cipta Kerja ini, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Pertama, dari kalangan politisi tentu ada dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS. Kemudian Serikat Buruh juga menolak ini. Yang setuju kalangan pengusaha. Kemudian beberapa akademisi juga tidak sepakat terkait RUU Cipta Kerja. Terus organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga tidak sepaham dengan RUU Cipta Kerja yang digagas oleh pemerintah dan DPR yang baru diresmikan kemarin. Semalam demo di Bandung sudah rusuh ya. Jadi beberapa titik di Jawa Barat memang sudah mulai bergerak masa aksi. Sayangnya mungkin beberapa juga merusak fasilitas publik. Jadi kalau bisa menyuarakan aspirasi tidak perlu dengan merusak fasilitas publik, karena itu dari pajak juga, dari uang kita juga. Jadi memang fasilitas publik harus tetap kita jaga bersama. Pertama dari PKS dulu. Apa sih alasan PKS menolak RUU Cipta Kerja ini? Berikut video selengkapnya. Pertama, kami menganggap bahwa masih ada beberapa catatan yang berkaitan terutama dengan kedaulatan nasional dan juga termasuk di dalamnya kedaulatan pangan. Kedua, kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja. Dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pasangan maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana sistem perlindungan pada ekosistem kita, pada lingkungan kita, karena di pasal 37 itu ketentuan terkait dengan 30% melakukan relokasi, revitalisasi hutan di daerah aliran sungai, itu kemudian pengaturannya ditiadakan. Ada beberapa hal lagi sebetulnya berkaitan dengan bahwa ini persoalan-persoalan ini sebenarnya memberikan sebuah kewenangan besar kepada lembaga pengelola investasi. Cuma masalahnya lembaga pengelola investasi itu pengaturannya menjadi sebuah badan yang super body yang pemeriksaannya tidak dengan pemeriksaan BPK, karena ini sebenarnya melibatkan uang negara karena ada suntikan modal awal, tapi dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kedua, ini ada pasal tentang imunitas pada pengelolanya. Dan berkali-kali kami mengingatkan bagaimana potensial fraudnya, bagaimana pengaturannya. Ternyata memang tidak ada pengaturan terkait dengan potensial fraud. PKS melihat secara keseluruhan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak berat sebelah dan merugikan pekerja begitu. Ya, secara umum kita melihat bahwa ini adalah hal yang patut kita bereskan di sini ya berkaitan dengan itu. Karenanya kami kemudian menolak terkait itu. Kedua dari Demokrat ya. Demokrat juga menolak RUU Cipta Kerja. Ini saya kutip dari laman YouTube Partai Demokrat. Alasan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak RUU Cipta Kerja.
Kemudian ketiga ada dari Serikat Buruh. Ngomongin Serikat Buruh, nama-nama besar seperti Nining Elitos, Andi Gani, dan Said Iqbal. Ini pernyataan Said Iqbal ketika di DPR beberapa waktu lalu terkait dengan pernyataan RUU Cipta Kerja. Kalau pemerintah tetap terburu-buru, pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar. Semua serikat buruh menolak Omnibus Law, tidak ada satupun boleh diperiksa. Yang kedua, langkah hukum akan kita lakukan, yaitu mempersiapkan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan juga kita melakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat citizen lawsuit. Sebagai warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Itu dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas dari sisi akademik dan organisasi-organisasi sosial masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja. Dan tentu saja tidak adil jika kita tidak menjelaskan juga penjelasan dari pemerintah, terutama dari mungkin Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat peran yang paling dominan untuk suksesi Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih dipegang oleh Menko Perekonomian ya dibanding Menteri Ketenagakerjaan. Tapi tidak adil kalau tidak kita dengarkan penjelasan dari Menaker Ida Fauzia terkait dengan klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.